Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Yes. Cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kesempatan sore yang indah ini kita berjumpa lagi, dan kali ini saya sedang bersama seorang cendekiawan Nahdlatul Ulama, cendekiawan muda. Beliau adalah Kiai Nur Kholik Ridwan. Bagaimana kabarnya, Kiai? Sehat, alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang dengan Kiai Nur Kholik Ridwan tentang peran Nahdlatul Ulama di kebangkitan kedua. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 dan akan mengalami kebangkitan kedua di 2026 nanti. Nah, dalam konteks ini kita bersama Kiai Nur Kholik Ridwan akan mengupas abad kedua Nahdlatul Ulama, peran pemuda. Oke, Kiai Nur Kholik Ridwan, bagaimana peran pemuda Nahdlatul Ulama, pemuda NU, yang mana kita tahu Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030. Anak-anak muda akan mengisi pos-pos penting. Bagaimana peran pemuda Nahdlatul Ulama di abad kedua nanti? Seharusnya memang anak muda mengisi pos-pos itu seharusnya kan. Itu kalau dibilang faktanya bagaimana itu hal yang lain gitu. Sekarang kita coba lihat faktanya berdasarkan data-data yang mungkin saya miliki ya, atau saya berjejaring dan saya berkomunikasi dengan mereka itu. Memang telah banyak generasi baru dari kalangan muda Nahdlatul Ulama itu punya kemampuan yang cukup untuk mobilitas sosial di birokrasi, di intelektual, di gerakan kebudayaan, di mana cukup gitu. Tetapi yang paling penting itu saya tekankan begini. Ini bukan berarti bahwa kelompok ini yang kalau saya bilang 20 tahun ya mungkin besok 20 tahun itu atau 30 tahun itu ya banyak sekali anak-anak muda NU yang akan membanjiri berbagai segmen. Berdiaspora itu banyak. Kalau sekarang sudah lah ya, sudah. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 80-an, 70-an, 90-an, ini perkembangan yang luar biasa. Meskipun kita tetap akan bicara untuk tahun ke depan dan ke depannya lagi, lebih banyak lagi orang-orang luar Jawa, NU dari luar Jawa, anak muda NU, banyak dikirim ke Cina, ke Rusia, ke Amerika, ke Eropa, dan seterusnya juga ke Timur Tengah. Yang penting dari itu apa? Satu, bahwa keberhasilan Nahdlatul Ulama bukan hanya ditentukan bahwa kalau anak-anak muda ini harus terwadai dalam struktur organisasi gitu loh. Karena kan struktur organisasi itu kan sedikit, cakupannya sedikit lah. Terbatas sekali lah, jumlahnya jutaan ini, jutaan. Nggak mungkin bisa tercukupi lah. Kesadaran itu penting sehingga itu harus menjadikan mereka untuk pertama secara pribadi harus aktif dalam segala segmen yang mereka kuasai. Entah teknologi, entah ilmu sosial, ilmu keagamaan, atau yang bagaimanapun dengan membawa misi nilai-nilai, kalau kata Kiai Ali Maksum itu kan ala sabili Nahdlatul Ulama itu. Dan ala nilai-nilai Nahdlatul Ulama, ala ruhi jihad Nahdlatul Ulama gitu. Nah, itu yang penting. Yang kedua, mereka ini kan dari luar menuntut ilmu, baik dari Eropa, dari Timur Tengah, dan dari berbagai hal. Mereka telah bersentuhan dengan mungkin berbeda dengan tradisi. Itu harus kita akui ya. Banyak hal yang mungkin tidak sama persis dengan tradisi. Nah, itu tantangan tersendiri agar generasi baru jangan sampai larut dengan ilmu-ilmu baru ini tanpa dia berpijak kepada tradisi. Misalnya orang yang bergelut dalam ilmu sosial ya, bergelut dalam ilmu sosial ngomong tentang perubahan. Kalau dia hanya berkutat pada teori-teori perubahan, itu dia akan mengalami ketumpulan. Karena apa? Kalau kita ngomong teologi Asy'ari dan seterusnya, kita ngomong al-kasbu, iradatullah dan seterusnya. Tapi kalau ngomong perubahan sosial kan sepertinya semua perubahan itu dirancang oleh orang gitu loh. Nah, itu kan nggak cocok gitu. Dan ketika nggak berhasil terus kemudian mengalami keputusasaan. Nah, jangan sampai generasi baru mengalami hal seperti itu, tantangan bagi mereka.
Menarik ini karena di abad kedua ini tentunya Nahdlatul Ulama, kita semua, tapi terkhusus Nahdlatul Ulama itu akan mengalami berhadapan dengan teknologi. Yang mana anak-anak mudanya ini tidak lagi mengkaji kitab, buku dan lain sebagainya, tapi yang mereka kaji adalah digital, dunia digital, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Bahkan dewasa ini banyak anak-anak muda sekarang itu kalau mencari sumber bukan lagi dari kitab ini, tapi sudah dari Google misalnya, YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana jenengan menanggapi hal tersebut? Itu harus kita wasat dalam pengertian begini. Kita nggak mungkin menafikan referensi atau sumber-sumber yang diunggah di Google atau PDF-PDF yang tersebar di basis-basis data Google. Itu hampir mustahil kita kalau mau menafikan itu. Pertimbangannya lagi bahwa sekarang anak-anak muda baik di kampung, anak muda NU ya, baik di kampung, di sekolah, kalau di pondok terbatas ya, di berbagai tempat itu HP Android sudah menjadi seperti guru-guru mereka ya. Nah, dengan wasat itu artinya bahwa kita mempertimbangkan itu, tapi jangan sampai larut dengan arus Google gitu loh. Jangan sampai larut dengan wacana-wacana yang tumbuh dari proses Google ini. Kalau bisa ya menggarami kehidupan dalam konten digital ini, menggarami bahwa mereka ini harus terlibat, harus semakin banyak membuat jejaring, membuat konten-konten itu. Terus yang kedua yang saya penting katakan tuh gini, kalau kita baca di berbagai TikTok atau atau video-video pendek itu ya, banyak sekali unggahan teknologi-teknologi yang kaitannya dengan dunia pertanian, dan mungkin ya teknologi sederhana sebenarnya itu dari Cina. Mulai dari orang memanen tebu, memanen jagung dengan alat-alat yang sebenarnya sederhana dan kita bisa. Iya, betul. Itu umumnya saya baca ini ya, mungkin ini dirasakan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain, saya nggak tahu, tapi sepertinya begitu. Kenapa ini tidak bisa? Karena teknologinya sederhana sekali. Melakukan revitalisasi teknologi ini penting. Satu, misalnya pesantren juga bisa melakukan itu, gitu loh. Terus perguruan-perguruan tinggi yang berbasis Nadin juga mungkin saja bisa melakukan itu. Atau struktur organisasi juga bisa mensupport itu. Memang tugas awalnya adalah negara, harus negara. Tapi kalau negara tidak melakukan itu ya dia harus diambil oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama gitu. Tugas utamanya memang negara. Tapi karena negara kita kan nggak terlalu berpihak kepada ekonomi pertanian. Ya kalau dibilang macetnya teknologi, itu salah satunya kan juga bisa dilihat dengan berbagai revolusi hijau itu ya. Sehingga petani-petani ini pergi ke luar negeri, itu bukan untuk untuk ingin kaya sebenarnya. Pergi itu bukan untuk ingin kaya, bukan menderma terus pulang ke kampung. Nah, dari kampung ini mereka sudah tidak tertarik dengan pertanian gitu loh. Karena basis pertanian mereka tidak di kalau di perikanan ya perikanan, kalau di laut ya di perlautan gitu. Nah, mendukung masyarakat yang seperti ini itulah harus tugas di antara pesantren, NU dan yang lainnya, agar negara berpihak kepada kebijakan-kebijakan seperti itu. Ilmunya bermanfaat. Nah, untuk apa ke Eropa, ke Cina dan seterusnya kalau masyarakat kita sendiri nggak berinovasi? Anak-anak muda juga nggak berinovasi gitu loh. Saya sendiri terus terang ya nggak bisa karena saya basisnya bukan teknologi ya. Basis saya itu sarjananya hukum Islam, religi dan budaya dan seterusnya itu ya nggak mungkin lah saya buat itu. Kalau mungkin saya harus lompatnya itu 100 kali, itu berat sekali. Nah, kalau mereka yang berlatar belakang dari teknologi mestinya bisa melakukan itu. Untuk itu apa yang perlu dilakukan? Jangan terlalu sibuk dengan politik praktis. Itu loh Mas. Anak-anak muda NU jangan terlalu sibuk dengan politik praktis, bukan berarti anti terhadap politik. Kita mengerti perkembangan politik, mendukung politik-politik yang mungkin calon-calonnya dari NU, kita nggak anti itu, tapi kita juga memperhatikan, tapi tugas utamanya itu loh. Anak-anak muda itu tadi. Menarik nih Kiai, NU dan politik. Di dalam politik selalu ada intrik, kontestansi dan dilema dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kira-kira konsep
NU dan politik di abad kedua kebangkitan Nahdlatul Ulama tadi? Ya. Ini kalau saya diskusi dengan berbagai sahabat ya yang punya kegelisahan sama itu gini, harus ada regenerasi yang cukup gitu, di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri. Dan tokoh-tokoh senior dan kiai-kiai sepuh juga memberi ruang itu gitu. Memberi ruang itu artinya apa? Kalau ini berjalan sehingga ada kaderisasi yang cukup. Lah untuk apa kita kader tapi nggak diberi ruang? Gitu loh. Itu kan kadang-kadang bagi orang yang ekspektasinya kepada struktur itu membuat putus asa gitu loh. Tapi kalau orang seperti saya itu kan saya nggak punya ekspektasi untuk apa? Harus punya jabatan itu ya. Saya menulis aja lah kira-kira. Itu sudah puas lah dengan menulis itu atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu sudah puas gitu. Tapi kalau yang punya ekspektasi yang begitu terhadap kekuasaan itu kadang-kadang ya harus ada regenerasi Mas. Itu regenerasi itu ya. Yang kedua, politik praktis itu merupakan suatu yang penting untuk mengubah kebijakan-kebijakan. Tapi NU harus diingat bahwa anak-anak muda harus mengerti ini ya. Tapi bermain dengan politik praktis harus ngerti konsekuensi arus ketika kita berpihak kepada politik praktis itu. Salah satu konsekuensinya sangat mungkin bermusuhan dengan calon-calon orang-orang lain dan yang sama-sama NU meskipun berbeda politik, sehingga harus ada ukhuwah dakhiliyahnya itu harus muncul. Jangan sampai kita berkontestasi, ya nggak apa-apa orang NU itu aktif di mana-mana, nggak apa-apa itu dalam politik. Ukhuwah dakhiliyahnya dibangun, jangan sampai tidak. Ukhuwah nadiyahnya dibangun. Sudah ngomong tentang ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, no, ukhuwah dakhiliyahnya nggak akan repot itu. Ukhuwah dakhiliyah itu antara sama NU Mas, walaupun berbeda politik. Terus yang terakhir soal politik itu ya, bahwa Jam'iyah NU itu diniyah ijtimaiyah yang sampai sekarang berpegang pada khitoh NU. Kalau kita ngomong tentang khitoh NU itu bukan khitoh 26, tapi khitoh Nahdlatul Ulama. Semangatnya dari NU tahun 2006 tadi gitu loh. Itu apa kalau disebut di dalam apa semangat 26 itu NU memelihara anak-anak jatim ya. Anak-anak yatim bukan anak jatim, anak-anak jatim. Fakir miskin, NU menyebarkan ilmu-ilmu dengan dasar mazhab dan seterusnya. Nah, proses-proses seperti itu yang perlu dilakukan. Itu yang disebut sebenarnya itu gerakan kerakyatan itu. NU khitoh dengan gerakan kerakyatan, bukan gerakan politik. Kalau politik udah ada tugasnya itu, ada PKB kan, ada P3 dan seterusnya itu. Anak-anak muda NU jangan terlalu fokus kepada partai politik gitu. Kecuali mereka yang memang terlibat dalam partai politik gitu loh. Kalau mereka enggak, kalau kita milih pasti ya milih deh. Kalau saya milih PKB Mas. Milih PKB saya memang milih PKB. Tapi saya ingin PKB ada regenerasi gitu loh. Contoh dari tadi itu konsekuensinya begitu. Ketumnya masa 20 tahun satu orang itu yang nggak pernah berubah. Saya ingin walaupun milih PKB ya adalah regenerasi gitu. Supaya yang muda-muda ini bisa apa terus gitu ya. Lalu apa yang penting ya? Akumulasi dari ini yang penting apa? Mungkin nggak dari partai politik atau dari politik praktis kerja-kerja politik ini mereka memiliki monumen yang hidup. Contoh monumen yang hidup itu mah perguruan tinggi Mas. Yang dihasilkan misalnya dari partai politik itu PKB misalnya atau P3. Perguruan tinggi bisa nggak itu? Ada muncul. Kalau sekarang kan NU malah PPNU kan yang kalau itu bisa muncul bagus. Kalau nggak bisa perguruan tinggi itu ya pusat data Nahdlatul Ulama atau pusat data masyarakat Nahdien. Di mana tempat membuat pusat data di mana di situ dikumpulkan berbagai jenis data-data tentang literatur klasik, terus naskah-naskah yang klasik dan seterusnya. Itu saja kalau dua itu bisa dilakukan Mas, saya yakin akan banyak gunanya. Tapi ini kan belum muncul. Mungkin berpikir ke situ ya belum menjadi pikiran yang cukup difikirkan ya. Tapi ya itulah mah konsekuensi di politik praktis kan rebutan jabatan. Risikonya rebutan jabatan itu mau nggak enak. Regenerasi itu akan terbentuk jika terwadai sejak awal gitu. Sejak awal. Kemudian tentang politik juga kita punya salah satu panutan gitu di dunia perpolitikan ya, sampai beliau ini memimpin negara ini, memimpin sebagai presiden, yaitu Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, bagaimana
relevansi pemikiran Gus Dur, relevansi sosok Gus Dur yang sudah memberikan contoh pada kita semua sampai pada ibaratnya jabatan tertinggi di negara ini. Dan bagaimana relevansi sosok Gus Dur untuk saat ini? Gus Dur itu aspeknya meluas. Meluas itu ya macam-macam. Orang yang mungkin terjun ke politik bisa saja mengklaim dia meneruskan Gus Dur. Tapi apakah benar? Termasuk juga orang yang terjun di mungkin gerakan NGO atau di pesantren atau yang lain. Tapi apakah benar meneruskan pikiran-pikiran Gus Dur itu hal yang lain? Hal yang lain itu fakta yang perlu diuji, dicek kembali gitu loh. Nah, untuk mengecek itu kita harus mengerti bahwa Gus Dur membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang ingin dibangun itu pertama-tama harus kita katakan ya, bukan berdasarkan liberalisme. Kalau kita ngomong Gus Dur berdasarkan liberalisme itu disebut oleh Greg Burton. Tapi kalau kita ngomong ngecek pemikiran, gerakan, ya Gus Dur nggak mungkin berdasarkan liberalisme. Gus Dur itu berdasarkan apa? Kesunnian tradisi Asy'ari yang memiliki kepedulian terhadap at-taqadumiyahnya kuat, kemajuannya gitu loh Mas. Merawat tradisinya oke, menghormati kiai-kiai sepuh oke, berjejaring dengan berbagai kelompok oke. Nah, apakah nilai-nilai ini ada nggak pada mereka? Itu mengeceknya gitu. Terus yang kedua, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hidup, orang berkepercayaan, berpendapat, dan seterusnya. Nah, di NU sejauh yang saya lihat memang gudangnya orang berbeda pendapat, tapi gudangnya orang bisa mengambil ittifaq. Itu loh penting Mas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bentuk dari rahmat dalam tata rukun sosial itu ittifaq. Nggak ada yang lain, ittifaq. Terus yang kedua di antara bentuk rahmat dalam tata rukun sosial itu ya adanya orang-orang yang senantiasa setiap hari munajat. Setelah mereka melakukan perbaikan, pulang munajat. Allahumma ighfir lana wa ummatan Muhammad, Allahumma arhamna wa ummatan Muhammad, Allahumma aslih lana wa ummatan sayyidina Muhammad. Munajat setiap hari untuk kebaikan tatanan sosial dan seterusnya. Itulah yang disebut fa bima rahmat. Jadi rahmat itu dalam tata rukun sosial harus muncul, ada orang-orang yang satu melakukan islahiyah, yang satu harus setiap hari harus ada orang yang munajat. Kalau enggak, itu salah satu kalau ingin mengecek Gus Dur ya itu ya. Kalau yang lain-lain banyak ya, ada misalnya ya keterkaitan Gus Dur dengan tarekat, nilai-nilai panjang lah. Tapi kira-kira itulah nilai-nilainya itu. Berarti jika berpolitik itu kiblatnya itu Gus Dur. Jadi harus benar-benar meneladani apa yang dilakukan Gus Dur itu, Pak. Meneladani Gus Dur itu pengertiannya begini, kalau saya tafakuri, saya tadaburi setiap hari itu dengan melihat juga perpecahan PKB, melihat gesekan-gesekan di antara generasi-generasi termasuk pencalonan muktamar itu pada nilai-nilai ruh keulamaan Mas. Ruh keulamaannya itu harus senantiasa anggota-anggota NU, anak muda NU itu walaupun dia tidak disebut kiai, paling tidak dia mengusahakan dalam dirinya punya ruh keulamaan. Gitu loh. Ruh keulamaan itu kalau dibahas dalam ilmu tasawuf yang namanya makomat itu. Makomat ikhlas. Terus sabar. Dua saja ini bisa menyangga, dua saja ini sudah menjadi minal khosois Mas, kalau dua aja, sabar dan ikhlas. Melakukan sesuatu dengan kesabaran dan ikhlas. Melakukan islahiyah dengan sabar dan islahiyah dengan kesabaran. Itu aja udah. Oke. Jadi kalau meneladani nilai-nilainya itu, soal bentuk itu bisa wujudnya macam-macam. Mungkin saya tidak tertarik dengan politik ya. Karena saya lebih tertarik kepada menulis. Itu bukan berarti tidak bisa diklaim bahwa saya tidak meneladani politik kebangsaan Gus Dur itu loh. Karena saya menuangkan dalam tulisan-tulisan saya nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kepeloporan dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ya di dalam kerangka tulisan. Sehingga muncullah Islam Jawa abad 13 sampai 16 itu dalam kerangka pribumisasi Islam misalnya begitu. Nah, di mana-mana tempat kalau ingin meneladani Gus Dur kira-kira ya begitu tuh, dicek nilai-nilainya, wujud bentuknya bisa beda-beda. Bisa menjadi politisi, bisa menjadi guru, bisa menjadi apa-apa. Jadi nggak harus semua itu masuk ke politik. Tapi bukan berarti politik itu semua kotor.
Tapi bahwa politik itu banyak kekotoran harus diakui. Gitu. Ya, menarik ini karena sebentar lagi Nahdlatul Ulama akan menyambut abad kedua ini ditandai dengan pelaksanaan muktamar. Muktamar ke-34 yang akan dilaksanakan di Lampung. Ini adalah muktamar terakhir di abad pertama NU. Sehingga hasil muktamar ataupun pengurus yang terpilih itu akan menjadi penentu abad perjuangan kebangkitan Nahdlatul Ulama di abad kedua. Nah, bagaimana pesan Kiai terhadap pelaksanaan muktamar besok ini? Jadi kalau karakter di pondok itu ya atau di nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah itu 100 tahun itu akan muncul mujaddid. Ya. Tapi istilah dalam pesantren sebenarnya bukan mujaddid. Yang paling lebih cocok itu muslih al-muslih. Ya. Kalau tajdid itu konotasinya shock terapi. Kalau muslih itu melakukan dengan berdasarkan tradisi tapi juga tidak lupa dengan perubahan. Kita menunggu bukan menunggu tapi sangat mungkin nanti dalam 100 tahun ini akan ada tokoh gitu. Kalau sekarang ini belum ada tokoh yang cukup menonjol ya. Yang akan memandu masyarakat NU untuk melakukan perubahan-perubahan, mengonsolidasi, membangun jaring, merukunkan yang belum rukun. Misal sekarang itu kan ada komite hitoh itu. Ada macam itu. Belum terima dengan kepemimpinannya sekarang. Gitu. Ada yang namanya mungkin di antara berbagai tapi kita kan tentu nggak bisa nyebut itu ya. Itu satu. Sangat mungkin ada itu kalau kita merujuk ke nilai-nilai pesantren. Yang kedua, abad kedua itu yang 100 tahun itu bagi nilai-nilai pesantren pula itu adalah permulaan. Harus permulaan. Kita jangan sampai terlena melihat itu sebagai suatu capaian yang mesti ada, tapi itulah justru harus menjadikan kita permulaan dalam tantangan lah. Itu syaratnya apa? Membaca geopolitik, geoekonomi, membaca geososial di lingkungan kawasan, geososial di lingkungan internasional dan seterusnya. Nah, apa wujud tantangan itu? Terus kemudian jawabannya apa? Menyiapkan kader. Wujudnya lagi apa di pesantren? Menyiapkan pesantren yang siap untuk menjembatani itu, gitu. Menyiapkan pendidikan ini yang siap menjembatani itu. Kalau sekarang kita merujuk ke pesantren nih, kalau kita mau ngomong agak lebih detail itu ya. Sekarang kan ada undang-undang pesantren itu, ada istilahnya ada muadalah, sebenarnya cukup diakui itu. Sekarang tinggal bagaimana pesantren dengan berbagai keadaan yang sekarang ini geopolitik macam-macam ya. Munculnya revolusi digital itu menjembatani bahwa pendidikan pesantren bisa juga memberikan ruang itu gitu loh. Sekarang kan sudah ada tapi sedikit Mas, belum ada yang padahal besok setelah lulus itu pesantren itu ya santri-santrinya pasti akan berurusan dengan dunia market digital. Orang jualan beli pun sekarang harus pakai online gitu ya. Jualan nah itu kalau bisa ditanamkan sejak dini di pesantren lebih oke. Nilai-nilai basisnya di pesantren tetap dipelihara, tapi nilai-nilai takodumiahnya tetap diberikan gitu loh. Itu oke sekali itu kalau mau itu. Nah, itu tantangan di pesantren. Tapi ya kita berharap ada gus-gus muda ya, gus-gus muda. Atau kiai-kiai muda yang mampu menjembatani ini walaupun sudah ada satu. Tapi lebih banyak lah maksudnya gitu, lebih banyak itu. Itu Mas. Terakhir nih Kiai, NU itu punya tantangan besar dalam kebudayaan di era teknologi ini. Kita tahu bahwasanya Nahdlatul Ulama itu sangat kaya akan kebudayaan, seperti tahlilan dan lain sebagainya, mitoni, kemudian 7 hari dan lain sebagainya, tradisi-tradisi itu. Nah, tantangan ke depan itu adalah berhadapan dengan teknologi. Nah, bagaimana konsepnya itu? Konsep besarnya kebudayaan di era teknologi NU, khususnya NU. Pertama saya ingin mengajak sampean terutama ya dan juga yang mendengarkan itu untuk merenung dulu makna kebudayaan yang paling dekat dengan perluasan wawasan yang dibangun para wali itu sebenarnya kerakyatan. Kalau kita ngomong apa yang dibangun para wali itu ya, itu adalah supaya manusia-manusia Jawi, terus orang-orang pesantren, anak muda itu menjadi ro'in. Dalam hadis Nabi kan kullukum ro'in. Supaya siap menjadi ro'in di dalam diri mereka sendiri,
keluarga dan masyarakat. Ro'in ini apa? Ada riayah, ada kepenjagaan, menjaga dirinya sendiri, sanggup menjaga dirinya sendiri, terus ada juga kepemimpinan dalam dirinya, ada juga pemenuhan hak-hak dan seterusnya itulah. Nah, orang sekarang kan menggunakan istilah kebudayaan, tapi saya lebih care dengan istilah kerakyatan. Kalau dengan menjadi manusia Jawa itu, kalau Sunan Ampel itu ditanya dalam salah satu babat Cirebon itu disebutkan Tuan tiang pundi, jawabannya Sunan Ampel kan hamba wong Jawi gitu loh. Kalau kita renungkan itu ya, kerakyatan Jawi mas, kerakyatan Jawi itu bukan berarti hanya di Jawa, bukan keseluruhan pulau-pulau ini. Jawi itu kesadaran menjadi orang Jawi, ngerti karepe Gusti Allah, ngerti karepe apa nafas itu apa, dipenuhi hanya sebatas yang diwajibkan itu. Nah, kalau kita mengerti ini, terus yang kedua, basis dasar sekarang sudah banyak apa teknologi, tapi masyarakat di pesantren itu kan masih memelihara tradisi-tradisi. Nah, kalau kita ngomong perkembangan ini, sebenarnya kita mau jujur ya, perkembangan ini sebenarnya yang digital itu ya, online dan seterusnya itu lebih banyak di kalangan kelas menengah. Kelas menengah santri lah kira-kira itu, yang mampu berpendidikan, tapi juga sudah mulai di kampung-kampung karena ini sudah masuk ke kamar-kamar. Nah, kalau kita mengerti adanya perubahan itu, kita harus mengerti harus ada leader-leader atau ro'in itu di dalam diri kita masing-masing, lalu di keluarga dan di masyarakat untuk mengarahkan perubahan ini atau ikut terlibat dalam proses perubahan ini dengan memberikan ruang kepada tradisi-tradisi ini juga bisa muncul di dalam konten-konten YouTube, di Twitter meskipun hanya sedikit. Tapi kan tidak semuanya bisa didigitalkan kan mas? Nggak bisa didigital, karena yang digital itu kan bukan pertanggungjawaban. Yang pertanggungjawabannya kita ngomong ini ya, ini pertanggungjawaban ini kepada Gusti Allah dan seterusnya itu. Itu kan tetap ada pertemuan-pertemuan manusiawi seperti ini. Nah, pertemuan-pertemuan seperti itu tetap berjalan, tapi proses Babayan memperkuat itu melalui konten-konten digital. Nah, kalau ini berjalan, satu sisi basis kulturalnya tetap jalan, penguasaan di dalam pengetahuan online dan digital ini juga dikuasai oleh santri dan anak-anak muda NU. Jadi intinya bahwa tidak boleh anak santri dan anak muda NU sekarang tidak melek teknologi. Itu sudah zaman dulu. Biarkan zaman dulu berlalu sebagai pengalaman. Sekarang harus melek teknologi. Terus yang kedua, pelanggarannya istilahnya penting. Jangan menggunakan teknologi untuk menyia-nyiakan waktumu, gitu loh. Lo kita harus tetap ingat loh, dunia ini ana ajale, gitu loh. Dunia ini ana ajale. Kapan awake dhewe kan ra iso ngomong kiamat kapan teko. Waktune gak iso, tapi kan kita yakin berdasarkan ilmu-ilmu dari kitab dan seterusnya mungkin terjadi. Loh kalau kita hanya sibuk dengan urusan-urusan digital tapi yang nggak manfaat, itu kan sia-sia waktunya. Nah, kunci dari santri itu sekarang kita ngomong proses pembentukan ini harus mengarah kepada satu, perbaikan diri santri dan anak muda sendiri agar dia satu tadi memimpin dirinya sendiri sanggup, dan yang kedua memiliki jiwa santri. Jiwa santri itu salah satunya apa? Tadi punya ruh keulamaan tadi ya, walaupun dia baru nilai-nilai seperti sabar, ikhlas dan seterusnya itu ya, tapi yang penting juga harus bisa mereka mengerti, membuka wawasan bahwa ini benar-benar perubahan ini. Jangan dianggap nggak perubahan. Perubahan ini memerlukan respon tersendiri. Misalnya jualan itu harus pakai online gitu loh. Itu perlu respon. Bahwa santri harus mengerti bahwa ini udah zaman perubahan, bukan zaman bukan perubahan. Karena harus mengerti bahwa perubahan perlu disikapi dengan cara kita memperlakukan sesuatu dengan berubah. Kita memiliki sepeda ontel dengan kita memiliki mobil, Mas. Cara memperlukan ya beda toh, gitu. Memiliki mobil ya di kompon dan seterusnya juga kan. Kalau sepeda kan enggak. Nah, cara perlakuan kita terhadap perubahan kira-kiranya begitu, dengan nilai-nilai supaya tidak tergerus gimana. Nah, itulah kira-kira itu, Mas. Nggih. Terima kasih Kiai atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami, kepada kita semua. Menarik bahwasanya teknologi itu tidak harus dijauhi. Kita harus hidup dengan teknologi karena kita sudah zamannya. Tapi berbekal
zaman dahulu, berkat ilmu-ilmu ini kita manfaatkan teknologi supaya pemuda, khususnya pemuda-pemuda NU itu juga bisa berkancah di dunia digital di masa depan seperti itu. Nggih. Matur suwun Kiai Nur Khalid Ridwan atas waktunya. Semoga Kiai selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan terus berkarya agar kita selalu bisa terinspirasi dan bisa belajar dengan Kiai. Amin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, demikian ngobrol santai kita dengan Kiai Nur Khalid Ridwan. Semoga kita semua tertular ilmu beliau dan kita bisa berkarya seperti beliau. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama